Di episode pertama, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Won Jun yang memutuskan pergi dari kampung halamannya menuju kota Seoul karena ia harus kuliah. Rekannya meminta Won Jun untuk segera menghubunginya jika nanti di sana Won Jun bertemu dengan idola favoritnya bernama Donna. Tapi tentu saja, menurut Won Jun itu hal yang tidak mungkin terjadi. Singkat cerita, Won Jun pun telah sampai di rumah kontrakannya di Seoul. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis yang sedang merokok dan Won Jun mengenalkan diri sebagai penyewa baru yang tinggal di lantai 2. Won Jun merasa dia seperti mengenal wanita itu. Wanita itu hanya memandangi hoodie Won Jun yang bertuliskan LD atau Lucid Dream, sebuah nama grup idola yang beranggotakan Donna. Dan wanita perokok itu ternyata bernama Donna. Pada saat itu, Won Jun bertemu dengan penyewa lain bernama Jung Hoon. Tanpa basa-basi, Jung Hoon langsung memberikan peraturan rumah bersama yang harus Won Jun patuhi. Hari demi hari, Won Jun lalui dengan mencari pekerjaan paruh waktu. Setiap hari, ia selalu tidak sengaja memandangi Donna yang duduk sendiri sambil merokok. Sampai-sampai Donna merasa Won Jun adalah pria yang diam-diam menguntitnya. Donna kemudian melabrak Won Jun untuk mengungkap identitas aslinya jika sebenarnya Won Jun adalah seorang penguntit. Dari sana, Won Jun pun sadar jika wanita perokok itu adalah idola wanita yang disukai rekannya bernama Donna. Tapi dengan tegas, Won Jun berkata jika ia bukanlah seorang penguntit. Ia minta maaf karena pernah memandangi Donna. Dan juga, grup idola kesukaannya bukanlah grup Donna, melainkan grup Twice. Kemudian suatu hari, Won Jun melihat Donna duduk sendiri lagi di tengah turunnya salju. Matanya sembab seperti habis menangis, dan ia juga tidak memakai kaos kaki. Won Jun berniat untuk mengabaikan Donna begitu saja. Namun sebagai seorang pria, ia tidak tega melihat wanita dengan keadaan seperti itu. Tiba-tiba, Donna pingsan tepat di hadapan Won Jun. Won Jun pun dengan cepat menolong Donna dan membawanya ke rumah sakit. Donna pun akhirnya terbangun di sebuah IGD rumah sakit. Tepat di sampingnya ada Won Jun yang sedang sibuk melihat lowongan pekerjaan. Won Jun yang melihat Donna sudah sadar kemudian langsung menanyakan siapa wali Donna. Namun Donna bilang jika ia tidak punya wali. Sementara perawat sudah beberapa kali menanyakan siapa wali Donna. Won Jun kemudian berkata jika dia adalah wali Donna. Dan kemudian ia pun mendengarkan diagnosa perawat di mana Donna pingsan karena suhu tubuhnya begitu rendah. Won Jun kemudian membelikan Donna kaos kaki pink. Ia juga mengurus Donna selama di rumah sakit itu. Setelah keluar dari rumah sakit, Donna semakin akrab dengan Won Jun. Dia selalu menunggu Won Jun pulang dan mengajaknya makan bersama. Namun Won Jun selalu menolak Donna. Hingga akhirnya Won Jun pun jenuh dan ia bertanya apa Donna jatuh cinta kepadanya. Karena Donna tidak boleh jatuh cinta kepada pria biasa sepertinya. Donna lalu berkata ia tidak mungkin jatuh cinta dengan Won Jun. Ia hanya ingin berteman karena Donna tidak mempunyai teman. Kehidupan Won Jun di Seoul ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Ia kira akan mudah mencari pekerjaan menjadi seorang guru les karena dia tergolong mahasiswa yang pintar. Ternyata di kota saingannya cukup banyak dan selebaran yang ia tempelkan di mana-mana pun tidak mendapatkan panggilan. Hingga tiba-tiba seorang wanita menelpon dan membutuhkan tutor dari Won Jun. Dan ternyata wanita itu adalah Donna yang melihat nomor telepon Won Jun di selebaran pinggir jalan. Sambil tertawa, Donna ingin mengajak Won Jun makan bersama. Won Jun pun kesal karena Donna menganggap semua ini adalah candaan. Won Jun berkata jika Donna adalah wanita pengangguran yang sangat kaya dan banyak waktu, sementara dirinya hanyalah mahasiswa biasa yang harus belajar dan juga mencari uang. Ia tidak punya waktu meladeni tingkah Donna. Ia berharap Donna tidak mengganggunya lagi. Donna pun paham maksud Won Jun dan pergi meninggalkan Won Jun. Sejak saat itu, Donna tidak pernah terlihat lagi. Won Jun juga tidak pernah melihat Donna merokok di luar rumah lagi. Bahkan batang hidung Donna pun tidak pernah ia lihat. Sampai akhirnya Won Jun pun merasa bersalah sudah membentak Donna. Ia mencoba datang ke lantai 1 tempat di mana Donna tinggal dan mengajaknya makan bersama. Di sana,
Donna tidak mengindahkan Wonjun. Tapi, pada saat Wonjun di kampus, Donna datang ke dalam kelas Wonjun dan langsung mengajaknya makan bersama. Wonjun merasa tidak nyaman karena seorang idola yang dikenal banyak orang tiba-tiba datang menghampirinya. Ia pun berkata kepada Donna jika ia akan mentraktir Donna jika kelas telah selesai. Saat kuliah selesai, Wonjun pun bersedia menemani Donna pergi untuk makan bersama. Ia juga bersedia menjadi teman Donna. Donna lalu berkata, sama seperti kata Wonjun, Wonjun juga tidak boleh jatuh cinta kepadanya. 변수는 생기는 거야. Donna adalah idola K-pop yang sangat terkenal, bahkan melebihi anggota di dalam grupnya sendiri. Kepopulerannya membuatnya harus keluar dari grupnya dan menyendiri di dalam rumah bersama ini. Wonjun mulai mengenal si penyewa lainnya, ada Junghoon, pelatih senam, dan juga Yeontaek yang mencari cinta sejati namun sering dicampakkan. Semua orang di dalam rumah bersama ini mempunyai ceritanya masing-masing. Namun, apa cerita dari penghuni lantai 1 bernama Donna? Akhirnya, Wonjun mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Jinju. Jinju adalah teman Wonjun semasa sekolah. Ia tipe wanita yang mudah bergaul, cantik, pintar, dan juga kaya. Dan Wonjun menyukainya. Sementara itu Donna, ada kalanya dia jenuh dan ingin mengobrol dengan seseorang seperti saat ini. Ia mencoba menelpon Wonjun, tapi karena Wonjun sedang bekerja, Wonjun pun tidak bisa mengangkat telepon dari Donna. Donna kemudian mencoba menelpon Mr. P, pria yang dulu mengurus Donna saat ia masih menjadi idola. Sayangnya Mr. P menolak panggilan Donna. Saat Wonjun pulang, Donna berkata jika ia tidak suka panggilannya diabaikan. Rasanya seperti ia dibuang dan dilupakan. Wonjun lalu meminta maaf meski sebenarnya Donna tidak membicarakan Wonjun. Wonjun lalu diam dan dia hanya menatap kaki Donna yang ternyata suka dengan kaos kaki pink pemberiannya. Suatu hari, kampus Wonjun mengadakan pesta. Semua mahasiswi Fakultas Teknik hadir dan meramaikan pesta tersebut. Tiba-tiba, Wonjun ditelepon oleh Donna dan ia ingat Donna tidak suka panggilannya diabaikan. Hingga akhirnya, ia pun mengangkat telepon dari Donna. Namun ternyata, mahasiswa yang lain langsung mengambil telepon milik Wonjun karena mereka tahu yang menelpon Wonjun adalah wanita cantik yang pernah datang ke kelas mereka. Wonjun berusaha mengambil ponselnya balik, namun mereka malah merundung Wonjun. Tiba-tiba, Donna pun datang membantu Wonjun. Ia menyuruh pria itu untuk menjauh karena jika tidak, ia akan menghujamkan botol yang ia bawa ke kepala pria tersebut. Merasa omongan Donna hanyalah gertakan tidak berarti, pria itu lalu menyodorkan kepalanya dan menyuruh Donna untuk memukulnya. Donna pun teringat dengan kata-kata Mr. P jika ia tidak boleh membuat masalah. Namun malam itu tidak berlaku untuk Donna. Ia pun langsung menghujamkan botol tersebut ke kepala pria itu. Untungnya, Wonjun sempat mengambil sebuah helm agar pria itu tidak kenapa-napa. Keberanian Donna membuat mahasiswa perundung itu langsung tidak berkutik. Donna lalu dinasehati oleh Wonjun karena bisa saja Donna diringkus oleh kepolisian jika saja botol tersebut kena kepala mahasiswa tadi. Pada saat itu, ternyata Jinju juga ada di dekat mereka. Ia pun melihat Wonjun. Saat Jinju melihat Donna, ia pun teringat dengan idola wanita yang dulu pernah populer. Ia berharap bisa minum-minum bersama Donna. Namun Donna menolak karena ia tidak ingin minum dengan orang asing. Namun ternyata Donna malah berteman akrab dengan Jinju. Mereka berdua minum-minum bersama sampai mabuk dan Jinju pun tertidur. Saat itu tiba-tiba ayah Jinju menelpon. Donna langsung membantu mengangkat telepon dari ayah Jinju dan berpura-pura menjadi teman seangkatannya. Dimana karena pesta kampus selesai hingga larut malam, maka Jinju tidur di rumahnya. Wonjun merasa Donna lebih cocok menjadi artis ketimbang menjadi idola. Karena bisa berbohong seperti itu, Jinju sudah tepar. Maka Donna pun berniat merokok di atas atap dan ia ditemani oleh Wonjun. Donna iri dengan pertemanan Jinju dan Wonjun karena ia tidak bisa berteman dengan mudah seperti mereka berdua.
Donna bingung mengapa ia bisa berakhir seperti ini dan kemudian Donna pun berniat pergi dari sana. Tiba-tiba tubuhnya pun oleng dan hampir saja Donna terjatuh. Untungnya, Wonjun kemudian bisa menangkap Donna. Tangan Wonjun tepat berada di pinggul Donna hingga tanpa sadar, Donna pun mendekat hendak mencium Wonjun. Donna lalu tersenyum melihat Wonjun menutup matanya. Donna berkata, ia hampir saja melakukannya dan jika ia melakukannya lagi, ia ingin Wonjun segera menghindar. Rupanya, kedekatan Wonjun dan Donna dilihat oleh Jinju. Ia pun menduga Wonjun mempunyai hubungan spesial dengan mantan idola K-pop itu. Saat bertemu dengan Donna di rumah mereka, Wonjun meluapkan kekesalannya kepada Donna yang pada saat itu hendak membuang sampah. Wonjun mengajari Donna cara memilah sampah dengan benar dan berkata ini akibat Donna tidak pernah melakukannya. Melihat Wonjun begitu ketus kepadanya, Donna langsung menebak jika Wonjun telah ditolak oleh Jinju. Bagaimana ia bisa ditolak jika ia belum mengungkapkan perasaannya karena Jinju telah salah paham kepada mereka berdua. Donna lalu menyuruh Wonjun untuk segera menjelaskannya kepada Jinju, atau lebih baik mereka berdua berpacaran saja. Wonjun pun kesal karena lagi-lagi Donna selalu berkata seenaknya tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Makanya Donna tidak mempunyai teman dan hidupnya berantakan. Donna lalu merasa tersinggung. Donna merasa saat ini Wonjun tengah mendikte hidupnya. Ia lalu kesal dan membuang sampahnya dan masuk ke dalam rumah. Sadar jika perkataannya kelewat batas, Wonjun lalu mencari tahu info tentang Donna melalui rekannya, di mana menurut artikel, Donna mengundurkan diri dari dunia K-pop untuk melanjutkan studinya. Donna memang sering bertindak seenaknya, tapi itulah pesonanya. Sebagai permintaan maaf, Wonjun kemudian mengajak Donna untuk makan malam bersamanya. Kebetulan, Wonjun masak makanan yang sangat banyak. Setelah makan, Wonjun lalu mengajak Donna berjalan-jalan. Di sana, Wonjun bertanya apa alasan Donna berhenti dari dunianya dan menjadi seperti ini. Donna hanya menjawab, dia hanya tidak bisa bernyanyi lagi. Wonjun kemudian mentraktir Donna bermain capitan sepuasnya. Di sana Donna begitu bahagia, apalagi ia mendapatkan boneka pertamanya, di mana boneka itu menjadi hadiah di hari ulang tahunnya. Rupanya, Wonjun sengaja mengajak Donna bersenang-senang dan masak makan malam karena hari ini adalah ulang tahun Donna. Kepopuleran Donna berakhir di malam di mana mereka mengadakan konser yang begitu megah. Semua orang bertepuk tangan, namun Donna terus memikirkan apa yang sedang terjadi, di mana ia muak menjadi idola yang harus menuruti kemauan gila para fans dan juga rekan member yang membenci Donna karena kepopulerannya. Donna kemudian mengalami gejala panik dan pingsan di atas panggung. Donna lalu berterima kasih kepada Wonjun karena malam ini sudah menemaninya. Ia lalu memberi masukan kepada Wonjun untuk mengambil hati Jinju kembali. Donna mengajarkan cara untuk menatap Jinju. Namun sayang, malah jantung Donna yang berdebar saat Wonjun menatapnya. Wonjun pun kembali ke dalam rumah. Sementara itu, di dalam kamar Donna, tiba-tiba ia melihat seseorang memberikannya hadiah. Di sana juga ada sebuah surat yang bertuliskan, "Selamat ulang tahun. Aku akan segera menghubungimu." Donna lalu bergegas berlari keluar mencari pengirim itu. Ia berlari tidak tentu arah, bahkan tidak memakai kaos kaki sekalipun. Donna terus mencari ke sana kemari, namun pengirim itu tidak ia temukan lagi. Malam itu, Wonjun menelpon Jinju untuk memberitahukan jika ia tidak ada hubungan apapun dengan Donna. Jinju lalu berkata, ia lega. Entah apa maksudnya. Lalu kemudian Wonjun menanyakan apa maksud Jinju kepada Donna, yang mana menurut Donna kemungkinan artinya Jinju lega jika Wonjun tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya. Tapi Wonjun kurang yakin apakah mungkin Jinju menyukainya. Jinju dan Wonjun sudah lama berteman, hingga banyak teman-teman mereka mengira dirinya dan Jinju telah berkencan. Namun menurut Wonjun, saat itu mereka hanya teman dekat. Saking dekatnya, mereka bagaikan belahan jiwa. Hari itu, Wonjun akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Jinju melihat bunga sakura, dan Jinju pun menyetujuinya. Sementara, di
Di rumah Donna mulai merasakan gejala panik. Ia mengira ada seseorang yang tengah memotretnya dan kemudian menutup semua pintu dan jendela. Ia juga mengecek semua alat-alat di rumah itu, takutnya ada kamera tersembunyi. Tiba-tiba saat selesai dari kamar mandi, Donna terkunci di dalam sana. Ia bisa keluar saat Won Jun kembali ke rumah dan sedang mencari keberadaan Donna untuk mengajaknya makan malam bersama. Donna pun mengetuk pintu dari dalam kamar mandinya dan akhirnya Won Jun membantunya membuka pintu dan kemudian memperbaiki pintu kamar mandi Donna yang ternyata sudah rusak. Donna merasa Won Jun begitu seksi. Mungkin ini akibat karena ia tidak punya sosok ayah di sampingnya. Hingga ia suka dengan pria seperti Won Jun yang bisa melakukan segalanya. Melihat sepertinya Donna mulai membicarakan yang aneh-aneh, Won Jun kemudian mengajak Donna bermain permainan pukul tikus saja untuk melampiaskan amarahnya. Selain itu, mereka juga bermain basket sepuasnya. Baru kali ini, Donna bermain dengan bebas tanpa memikirkan apapun. Keesokan harinya, Won Jun pergi bersama Jinju. Mereka mengenang masa lalu dan sempat sesekali bercanda. Won Jun memberitahukan di daerah tempat tinggalnya ada permainan pukul tikus kesukaan Jinju. Jinju memang sudah lama tidak memainkan game tersebut semenjak ia pindah ke kota Seoul. Tapi setelah mendengar jika Won Jun bermain bersama Donna, Jinju agak cemburu. Tiba-tiba hujan turun begitu lebat sehingga mereka berdua kebasahan. Kebetulan teman Jinju, Sehun, lewat menggunakan mobilnya sehingga ia memberikan tumpangan untuk Jinju dan juga Won Jun. Di dalam mobil, Sehun memberikan jaketnya untuk Jinju karena ia terlihat kedinginan. Hal tersebut membuat Won Jun menjadi kurang nyaman. Won Jun lalu menerima telepon dari Yoon Taek untuk mengabarkan jika di rumah ia sudah memesan pizza yang cukup banyak dan menyuruh Won Jun untuk segera pulang. Ternyata kebetulan Sehun adalah sahabat Yoon Taek juga, sehingga Jinju dan Sehun pun bergabung di acara kecil-kecilan di rumah bersama itu. Yoon Taek terus membicarakan hubungan di antara Sehun dan Jinju yang menurut mereka berdua adalah soulmate, dan hal tersebut membuat Donna sadar Won Jun menjadi kurang nyaman dan Won Jun memilih pergi keluar membeli es krim. Ia pun ditemani Donna yang kebetulan pergi keluar untuk membeli rokok. Sementara Won Jun kembali ke dalam, Donna memilih merokok di luar terlebih dahulu. Won Jun lalu meninggalkan jaketnya dan saat kembali, Jinju pun cemburu melihat jaket Won Jun sudah dipakai oleh Donna. Sebenarnya, Won Jun sudah pernah menyatakan cintanya kepada Jinju. Ia yakin pada saat itu Jinju juga menyukainya. Namun ternyata Won Jun salah. Setelah menyatakan perasaannya, Jinju menjauh darinya. Selain ditolak, Won Jun juga kehilangan sahabatnya. Dan sekarang ia bersyukur bisa bertemu dan berteman lagi dengan Jinju. Suatu hari, Donna mengundang Jinju lagi ke rumah mereka. Mereka pun minum-minum bersama sambil merayakan April Mop. Dan mereka kemudian membuat permainan untuk menceritakan kebohongan mereka. Lalu di sana Jinju bercerita jika ada seseorang yang pernah menyatakan cinta kepadanya. Namun, ia belum bisa menjawabnya karena ia masih ragu dengan perasaannya. Semua orang lalu tertawa karena mengira Jinju tengah berbohong. Lalu kemudian Donna memberitahukan jika ia tengah diuntit oleh seseorang. Seseorang itu mengiriminya foto Donna saat ganti baju dan berkata jika Donna sangat cantik. Donna lalu menunjuk orang itu ada di sini dan ternyata benar penguntit itu berada di luar rumah dan sedang mengintip. Won Jun, Jinju, dan yang lainnya kemudian mengejar penguntit tersebut. Won Jun berusaha mengungkap penguntit itu meskipun ia sedikit terluka. Akhirnya, mereka semua berhasil menangkap penguntit yang ternyata sudah lama mengintai Donna. Donna ingin sekali memukul kepala penguntit tersebut. Penguntit itu tidak sadar jika ia sudah membuat Donna merasakan sesak hingga ia tidak bisa bernapas seperti tenggelam di dalam lautan. Won Jun dengan marah mengancam pria itu untuk tidak melakukannya lagi. Jika tidak, Won Jun akan membunuhnya. Perhatian Won Jun kepada Donna
Membuat Jinju sadar, Wonjun selalu melindungi Donna. Wonjun lalu mengantar Jinju ke halte bis untuk pulang. Di sana, Jinju memberitahukan jika ia akan hidup mandiri dan tidak lagi bergantung pada ayahnya. Karena tanpa sepengetahuan Wonjun, ayah Jinju lah yang telah membuatnya dulu tidak bisa menerima Wonjun. Karena ayahnya berkata jika Jinju harus sekolah dan tidak boleh berpacaran. Lalu setelah itu, Wonjun melihat keadaan Donna yang sudah tertidur. Ia lalu melihat ponsel Donna yang tergeletak di lantai dan di sana ada pesan dari Mr. P. Jika Donna pandai berbohong dan menyuruh Donna untuk berhenti menghubunginya. Wonjun lalu menunggu Donna sambil minum-minum. Donna pun terbangun dan ikut minum bir bersama Wonjun. Wonjun lalu mengumpulkan bukti-bukti kejahatan penguntit itu kepada Donna. Jika sewaktu-waktu Donna ingin melaporkan penguntit tersebut ke kantor polisi. Wonjun merasa Donna pasti ketakutan menghadapi ini semua sendirian. Namun dengan tegar, Donna berkata tidak. Donna boleh saja merasa takut. Lebih baik merasa takut daripada akhirnya terluka. Donna lalu berbaring di pangkuan Wonjun. Ia juga ingin memegang tangan Wonjun karena saat ini ia tengah ketakutan. Dan Wonjun memberikan tangannya untuk Donna.